Allah Subhanahu wa taala yang udah pernah berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi untuk senantiasa dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Selawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan senantiasa berniat hari-hari mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Para pecinta JV Cinta Rasul 24 jam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali bersama Abang Abu Yusuf ingin bermuzakarah kepada adik-adik kaum muslimin dan muslimat, pemuda pelajar mahasiswa, tentang bagaimana kita dapat mengamalkan amalan-amalan masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir." Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW katakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tempat di atas muka bumi ini yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah, dan tempat di atas muka bumi ini yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah-rumah Allah di bumi yang menyinari penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang menyinari penduduk bumi. Hadis riwayat Tabrani. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, miskin maupun kaya, hina maupun mulia, apapun pangkat dan jabatannya, apabila ini hati orang tadi senantiasa terpaut kepada masjid, orang tadi senantiasa bolak-balik ke masjid, saksikanlah bahwa ini orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid di atas muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memakmurkan masjid ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang tua, dimanapun kita berada, kita harus mengajak anak-anak kita untuk mencintai masjid. Kita senantiasa mendidik anak-anak kita, baik pelajar, mahasiswa, atau siapa saja teman-teman kerabat kita, untuk senantiasa mencintai masjid, agar hati-hati kita semua ini terpaut kepada rumah-rumah Allah, kepada masjid. Di dalam masjid tadi ada suasana malaikat, ada suasana ketaatan, dan apapun yang berada di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan tinggikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karpet yang sama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ditaruh di istana, ini karpet akan dipijak-pijak. Tapi dengan karpet yang sama apabila ditaruh masjid, maka ini karpet akan dicium minimal 5 kali dalam satu hari, satu malam. Begitulah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada benda-benda yang
yang berada di masjid akan dimuliakan Allah SWT. Apalagi manusia yang memang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di dalam masjid kita harus senantiasa membuat amalan-amalan, karena dengan amalan-amalan tadi maka kita akan menerima pahala dari Allah SWT. Baik dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, ini amalan besar yang ada di masjid Mekah dan Madinah. Pada zaman baginda Rasulullah ini 4 amalan besar, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, ini telah dibuat oleh baginda Rasulullah, diikuti para sahabat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholatnya seseorang di Masjid Nabawi, katakan baginda Rasulullah, sholat di Masjidku Nabawi di Madinah ini 1000 kali lebih utama daripada sholatnya orang di masjid-masjid lain, bukan? Dan ketahuilah, sholatnya seseorang di Masjidil Haram, maka ini lebih baik 100.000 kali daripada masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Begitu besarnya fadilah keutamaan di Masjidil Haram, 100.000 kali dari masjid lain. Dan di Madinah, di Masjid Nabawi 1000 kali dari masjid-masjid lain. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah pernah berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, untuk senantiasa dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berangkat dan berangkat lagi ke sana. Kita rindu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang belum pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kita sama-sama mendoakan. Dan channel Cinta Rasul 24 jam ini, kita doakan saudara-saudara kita tadi untuk dapat hadir, untuk dapat sholat, untuk dapat melaksanakan amal-amal ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencinta GV News Cinta Rasul 24 jam, di dalam masjid kita tidak boleh bercerita, kita tidak boleh berbicara yang jelek, kita harus berbicara yang baik-baik. Kita harus senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Karena banyak hadirin yang dirahmati Allah SWT, di antara kita menghabiskan waktu tadi di dalam masjid kurang berguna. Jadi untuk kedepannya hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita harus mempergunakan waktu kita tadi. Kita niatkan dalam hati kita untuk senantiasa iktikaf di dalam masjid, dimanapun masjid yang ada di muka bumi. Dan ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid ini yang pernah kita masuki besok akan menjadi pembela kita di akhirat. Apabila ada karena dosa kita, dosa-dosa kecil, mungkin karena dosa-dosa kita tersebut, maka ini masjid akan membela kita. Ya Allah, jangan kau campakkan ini orang ke dalam neraka, karena di hari-hari Allah senantiasa berada di perutmu. Ya Allah, ini pembelaan masjid kepada kita, senantiasa berbuat ibadah di dalam perutmu, ya Allah, di dalam masjid. Maka pembelaan masjid ini, apabila engkau ingin campakkan, maka campakkanlah. Tidak mungkin rumah Allah SWT akan campakkan di dalam neraka. Inilah pembelaan masjid. Mudah-mudahan dengan pembelaan masjid tadi dapat menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Kita harus cinta kepada masjid. Dan apabila ada kotoran-kotoran di dalam masjid tanpa disuruh, maka kita bersihkan. Begitu besar pahalanya yang disiapkan oleh Allah SWT apabila kita menjaga kebersihan masjid. Jadi para pendengar GV News Cinta Rasul 24 jam, dengan kita meningkatkan amalan-amalan masjid, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Karena kita hidup di dunia ini hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini, kita niat untuk amal dan sampaikan. Kita sambung dengan kesempatan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Yeah.